Hari ini tanggal 14 Februari 2025, pekan biasa yang kelima di dalam tahun liturgi. Berkenaan dengan itu, hari ini juga merupakan peringatan wajib dari Santo Cyrillus Martir, Cyrillus Rahib dan juga Methodius sebagai uskup. Wujud misa pada hari ini dikhususkan untuk memperingati arwah orang-orang beriman. Namun kita juga secara khusus dimohon berdoa dari keluarga Fransiskus di Batu Mas. Mohon kesehatan, kesejahteraan, terutama untuk Rosalina Ibu yang sedang pemulihan kesehatannya, dan juga mohon kesehatan untuk Mama Anamuras Fransiskus, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi Brigita, dan John Kennedy, dan juga mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun. Kita juga berdoa mohon ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah, dari Ibu Tresna, untuk Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliang Twi, Ibu Oi Chong Nio, Bapak Tan Jok Ik, Bapak FR Hartanto, Ibu Masli, Ibu Tan Hong Lan, Ibu Oi Yan Siok Nio, serta keluarga yang lain. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, mohon ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, dan Ibu Alberta Liubun. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Papa Chia Sioke, Mama Samsultien Mertua Hartanto, Kunadi dan Hernin Ningsih, Ipar Maksri Romengan. Dari Bapak Fransiskus di Batu Mas, untuk arwah keluarga di Punuk, Tandi, Martina Joyo, Lin Kuang Hak, Datong, Amel, Tajok Aliak Incu. Untuk arwah keluarga di Batu Mas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Pindang, Soyam Alus Ital, Veronica Pingkil Sodot dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunarli di Cilengsi Bogor, untuk Yohanes Li Sakon, Yosef Li Kok Yong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk Daniel Chung Cekyong dan Floria Dorothea. Dari Ibu Maria Porjani Petrus Gatiman, untuk arwah Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, Bapak Agustinus Habis Sunarsia. Dari keluarga Bapak Bambang Herwan, untuk arwah Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Rosco Francisco Jije Gabreho. Dari Bapak Robert Bintoro Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Cheng, Koni Bowe, Sihian Nio, Sihuat Leang, Lucia Tan, Maria Yosef Yane Yohanes, Ko Tien, Ko Winio, Ko Samnio, Si Huisien, Ko Tiang Huat, Ko Tiang Jo, Ko Anyo. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Mak Budiarjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Darani di Kucing, untuk arwah almarhum Bapak Octavianus Aboy, almarhum Bapak Martina, dan almarhum Kakak Gumbai. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Suparto Yosef Budi Wijaya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat tanggal 14 Februari ini. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Akeng. Ada orang yang tidak mau menunaikan tugas panggilannya
telinga hatinya ditutup rapat-rapat terhadap sabda Tuhan. Ciptaan disalahgunakannya untuk kepentingan diri. Si jahat mendorong ke arah itu. Itulah inti setiap dosa. Yesus datang menyembuhkan ketulian kita. Ia membuka mata dan telinga kita terhadap maksud Tuhan. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, berkenanlah mengucapkan sabda pengampunan-Mu bila kami mengakui dan menyesali dosa kami. Jadikanlah kami orang yang penuh amal baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada wanita, tentulah Allah bersabda, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wanita itu menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bersabda, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata pada wanita itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil buah itu lalu dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak berhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka engkau sudah mengampuni kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anakmu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya orang tuli dan gagap mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang di situ agar jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi Markus, orang bisu tuli menggambarkan manusia yang menutup telinga, menolak mendengar sabda Tuhan, dan tak sanggup lagi memuliakan Allah. Maka bertobatnya orang kafir itu mempunyai arti dalam. Umat terpilih enggan melihat dan mendengarkan. Manusia baru zaman Mesias akan mendengarkan dengan iman, dan lidahnya yang bebas akan memberi kesaksian tentang kebenaran. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang kami doakan, dan seluruh orang yang telah meninggal dunia diberikan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik di surga, sudilah mengingatkan kami akan segala kebaikan-Mu, akan karya putra kesayangan-Mu terhadap kami. Dialah rezeki hidup kami, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjaga aku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku dari segala, sehingga luput dari segala dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, Putra-Mu telah menyebarkan kebaikan kemana-mana. Orang tuli dibuatnya mendengar, orang bisu berbicara. Kami mohon semoga kami mewartakan nama-Mu kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.